ini kita beri nama saja Tunas Bangsa. Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Dinas Sosial Kabupaten Magetan launching petunjuk pengelolaan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dan unit layanan terapi khusus rumah terapi Tunas Bangsa Magetan. Dinas Sosial Kabupaten Magetan bekerjasama dengan Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar acara launching petunjuk pengelolaan asistensi rehabilitasi sosial, atensi, dan launching unit layanan terpadu rumah terapi Tunas Bangsa Magetan. Hadir dalam kesempatan ini, PJ Bupati Magetan Hergunadi, Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung Ian Kusmadiana, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta para anak-anak yang mendapatkan program terapi dari rumah terapi Tunas Bangsa yang berlokasi di kantor UPT Dinsos Jalan Terung Utama, Tawang Anon, Kabupaten Magetan, Selasa 31 Oktober tahun 2023. Penamaan rumah terapi Tunas Bangsa ini diberikan oleh PJ Bupati Magetan Hergunadi dengan makna bahwa anak-anak yang diberi keistimewaan oleh Tuhan ini harus mendapatkan haknya dengan baik, sebagaimana tunas bangsa lainnya. Berikut ini kegiatan lengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe, tetap hidup, tetap semangat. Beni Setiawan melaporkan untuk Harian Lentera Indonesia. Kita bersama dapat hadir pada acara launching petunjuk pengelolaan atensi dan penyerahan bantuan Sentra Terpadu Kartini di Temanggung di Kabupaten Magetan dan peresmian unit layanan terapi khusus Rumah Terapi Tawang Anom Magetan tahun 2023. Ya Allah, bila kesehatan dan batin pada kami semua sudah bisa melaksanakan aktivitas kami. Ya Allah, ridhoilah kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Pak. Pejabat Bupati Magetan, Bapak Insinyur Hergunadi MT, yang kami hormati Bapak Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Bapak Dr. Andes Ian Kusmadiana MPS SP, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota Tetangga Magetan dari Ponorogo, Ngawi, Madiun yang sudah diundang atau yang mewakili. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Kepala Dinas OPD terkait yang kami hadirkan pada kesempatan ini, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan juga tidak lupa kepada Bapak Camat wilayah terdekat dari rumah terapis yang insya Allah akan kita launching bersama pada kesempatan ini, Camat Magetan bersama dengan Forkopimda, Camat Sidoarjo, Camat Lausan, Camat Panean atau yang mewakili, dan juga Kepala Basnas Kemenak Pak Lurah Tawang Anom yang juga sudah ikut hadir pada kesempatan ini. Dan tidak lupa yang sangat kami banggakan Bapak Kabak Tata Usaha Sentra Terpadu Kartini, Bapak Hendra Permana Sarjana Sosial Magister Science. Mudah-mudahan kita Kartini Temanggung kami sampaikan selamat datang mewakili teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan. Begitu seakan Kabupaten Magetan kejatuhan durian runtuh. Kalau kejatuhan durian runtuh biasanya sakit, tapi ini sakit yang menyenangkan. Alhamdulillah kehadiran beliau begitu luar biasa, sangat disambut antusias oleh teman-teman penyandang disabilitas dan juga pemerlu pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Magetan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ian, Bapak Indra dan teman-teman. Miskin, tapi pikiran kita, otak kita tidak boleh miskin. Ya, mungkin salah satunya bagaimana penerapan ini nanti mungkin juga bisa saya sampaikan Pak Bupati.
pada kesempatan ini pula dalam rangka launching sistem informasi pengelolaan atensi, termasuk juga launching unit layanan terapi khusus di Kabupaten Magetan. Alhamdulillah, tadi saya sampaikan Kabupaten Magetan pada kesempatan ini mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial, dalam hal ini adalah Sentra Terpadu Kartini. Nilai totalnya kurang lebih 268 juta, Pak Wati. Tepuk tangan, ini ya ketiga untuk Sentra Kartini Temanggung. Di antara bantuan itu, salah satunya diantaranya adalah satu, pemenuhan kebutuhan hidup layak, itu bagi 30 penerima manfaat yang insya Allah semuanya sudah hadir pada kesempatan ini. Kemudian untuk kewirausahaan bagi penyandang disabilitas, ada 14 penerima manfaat. Salah satunya ada pengembangan kewirausahaan servis elektronik, kemudian menjahit, ada salon, dan lain sebagainya. Kemudian kewirausahaan untuk kelompok rentan, ada 8 penerima manfaat ya, untuk pengembangan kewirausahaan jualan dawet, angkringan, kemudian laundry, dan menjahit. Kemudian tidak lupa juga nanti akan diteruskan untuk bantuan kewirausahaan di Muntoronadi, Batik Ciprat. Alhamdulillah ada 7 penerima manfaat yang sudah disiapkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus kepada Bapak Bupati, diadakannya kegiatan ini khususnya adalah untuk launching rumah terapis. Memang ini adalah tindak lanjut saat musyawarah perencanaan pembangunan di tahun 2022, saat itu menyampaikan langsung kepada Bapak Bupati bahwasanya di Kabupaten Magetan itu ada total penyandang disabilitas kisaran di angka 3.600 sekian, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas mental atau ODGJ yang kurang lebih datanya kami dapatkan dari Dinas Kesehatan ada 1.500. Jadi praktis 3.000 sekian dikurangi 1.500 yang informasinya dari Pak Dokter, 1.500 itu potensi tidak bertambah menurun tetapi bertambah menaik ya. Dan kita semuanya termasuk potensi untuk ke sana. Dan praktis 2.000 sekian itu adalah penyandang disabilitas di luar mental, termasuk salah satunya adalah yang sangat-sangat butuh layanan terapi. Dan alhamdulillah gayung bersambut kami sampaikan kepada Pak Ian selaku Balai Kartini di perwakilan Kementerian Sosial, akhirnya nanti akan melaunching rumah terapis itu. Dan untuk awal kami bekerja sama dengan IVI sebagai SDM terapisnya, Ikatan Fisioterapi Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak berhenti saat launching saja Pak Indra. Mudah-mudahan nanti akan seterusnya berlangsung dan tetap terus bisa bermanfaat. Kalau bisa nanti bisa menyebar ke teman-teman yang di luar wilayah terdekat di sini. Karena masih banyak kalau SFC yang komunitas yang akan kami ajak kerjasama untuk dilakukan terapis ini angkanya baru 130 Pak ya, belum yang masuk di komunitas itu, sehingga ternyata masih sangat banyak. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Bupati kemarin dalam rangka pengembangan ini juga termasuk juga kewirausahaan dari penyandang disabilitas dan penerima manfaat yang lain. Dinas Sosial diberikan amanah untuk memanfaatkan bangunan gedung yang sudah dulu dimanfaatkan oleh Bawaslu. Ya, alhamdulillah insya Allah nanti ke depan akan kita garap bersama dengan teman-teman yang terkait termasuk Pak Kadindik. Ini harapan dari teman-teman penyandang disabilitas, mohon dapatnya nanti di situ akan didirikan PAUD luar biasa atau TK luar biasa khususnya bagi penyandang cerebral palsy. Karena kami sangat kepada Bapak PJ Bupati nanti untuk meresmikan unit layanan terapi khusus atau rumah terapi yang ada di Kabupaten Magetan. Di banner masih tertulis rumah terapi Tawanganom Pak PJ. Nanti mohon dengan hormat pada kesempatan ini juga Pak PJ bisa memberikan nama khusus untuk rumah terapi di Kabupaten Magetan. Sebagaimana yang dulu rumah lansia yang di Karangrejo, Pak Bupati yang terdahulu memberikan nama rumah lansia mulia.
Monggo nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Pak PJ. Menapa ingkang wonten pengharipun panjenengan nanti insyaallah menjadi momentum yang luar biasa, pengingat dan warisan buat kita semuanya. Dan kepada Bapak Kepala Balai, Pak Ian, kami mohon arahan dan sambutan untuk kebaikan dan kemanfaatan acara ini bersama. Mudah-mudahan launching petunjuk pengelolaan. Selamat pagi Pak Kadin. Selamat pagi Mas. Terkait kegiatan launching petunjuk pengelolaan asistensi rehabilitasi sosial ya, atau atensi. Ini tujuan dan harapan dari dinas ini apa Pak? Awalnya kegiatan ini kan memang kolaborasi dengan Kementerian Sosial. Dalam hal ini adalah Balai Kartini di Temanggung. Yang Balai Kartini memiliki program atensi yang kemudian dibuat semacam buku panduan atau sistem informasi pengelolaan atensi, asistensi rehabilitasi sosial. Ya, kemudian Temanggung ini kan bawahannya banyak Mas ya, ada baik di Jawa maupun di luar Jawa termasuk Kalimantan. Salah satu diantaranya adalah kita di Kabupaten Magetan. Sehingga saat kami komunikasi dengan Temanggung, akhirnya nyambung dengan kebutuhan kami yang di Magetan. Salah satu diantaranya adalah adanya rumah terapi, termasuk juga adanya SWP, Shelter Workshop Peduli, yang di Nguntoronadi Simbatan. Sehingga akhirnya dari Temanggung memberikan jalan terbuka dan welcome kepada kami, sehingga kami mengadakan kerjasama. Dan hari ini adalah launching programnya Pak Kepala Balai, yaitu pengelolaan atensi ini, sistem informasi pengelolaan asistensi rehabilitasi sosial. Kita barengkan sekalian dengan launching rumah terapi yang ada di Magetan. Oke. Jadi ini juga sekaligus launching rumah terapi ya? Iya, rumah terapi. Insya Allah nanti yang melaunching Bapak Bupati ya disaksikan langsung oleh Kepala Balai Kartini Temanggung. Insya Allah rencana juga akan diikuti oleh Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial secara daring. Oke, siap. Tadi rumah terapi itu yang dilayani apa aja Pak? Rumah terapi ini adalah tindak lanjut juga ketika ada proses musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2022. Kan di situ salah satu komunitas penyandang disabilitas atau keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas itu berharap di Kabupaten Magetan ada upaya intervensi untuk membantu terapi anak-anak penyandang disabilitas. Waktu itu memang di 2021-22 Magetan belum memiliki, sehingga kita rencanakan di 2024 dan B2023 ini akan kita coba inisiasi untuk mendirikan sebuah rumah terapi untuk mereka. Oke, dan itu tadi akhirnya nyambung dengan balai dan dikolaborasi dengan balai, kemudian difasilitasi beberapa sarana prasarananya oleh balai. Oke, nah kembali lagi ke atensi ya. Nah itu tujuan utamanya apa sih Pak? Atensi itu kan sebenarnya program penyelenggaraan kesehatan sosial. Di sana ada rehabilitasi sosial, ada pemberdayaan sosial, ada perlindungan sosial. Intinya tujuannya adalah bagaimana hadirnya pemerintah untuk membantu upaya-upaya sosial agar penerima manfaat itu bisa mandiri ya, paling tidak bisa. Kalau memang sudah kondisi sudah tidak bisa apa-apa ya ada upaya-upaya semacam ini tadi, ada rumah terapi. Kalau yang bersangkutan bisa diberdayakan, akhirnya ada bantuan semacam untuk usaha, ada bantuan untuk untuk alat-alat bagaimana penerima manfaat bisa melakukan usaha, termasuk yang di Simbatan. Itu juga ada upaya untuk memberikan bantuan sehingga penyandang disabilitas bisa berdaya, bisa bekerja dan menghasilkan dari sisi ekonomi untuk kepentingan dirinya sendiri. Salah satu atensinya di situ. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu atensi tadi peningkatan ekonomi dengan memberikan pemberdayaan. Pemberdayaan ya. Kalau rehabilitasi sosial itu supaya yang tidak
berfungsi direhab supaya bisa berfungsi kembali ya, minimal untuk dirinya sendiri. Misalkan kayak anak-anak penyandang disabilitas itu kan tidak bisa apa-apa Pak. Ketika nanti mulai diterapi, lambat laun paling tidak dia bisa mandi sendiri atau bisa berjalan lah paling tidak itu. Kemudian perlindungan pemberdayaan sosial yang punya kemampuan untuk usaha, mereka diberikan bantuan-bantuan untuk kemudian bisa melakukan usaha sehingga bisa menghasilkan, bisa untuk mencukupi minimal untuk kebutuhan dirinya sendiri. Oke. Tadi saya melihat juga ada servis elektronik, terus menjahit. Termasuk bagian dari pemberdayaan sosial dari sisi usaha. Siap. Karena kan tidak bisa semua penyandang disabilitas dibantu itu. Ada orang-orang penyandang disabilitas yang sudah punya NDU kemampuan. Oke, siap. Terima kasih. Termasuk nanti ada rangkaian juga yang di Simbatan yang batik itu. Batik ciprat ya. Itu juga bagian dari atensi. Oke, siap. Terima kasih Pak informasinya. Sama-sama. Sekali lagi Pak Kadin, terkait dengan rumah terapi, itu layanannya berbayar atau gratis? Untuk rumah terapi yang di Magetan, kita berupaya untuk tenaga terapisnya. Kita kerjasama dengan IV ya Mas, SDM terapisnya, dengan Ikatan Fisioterapi Indonesia. Plus sambil berjalan kita mencoba untuk mengupayakan ya SDM. Dan mereka ketika menerapi penyandang disabilitasnya tidak memberikan bayaran alias gratis. Gratis ya. Sehingga untuk mereka sebagai penggantinya maka akan diupayakan oleh pemerintah. Dalam ini ya dinas sosial yang memang saling terkait. Nanti akan kita koordinasikan secara keuangannya, kita anggarkan di DPA-nya dinas sosial untuk SDM terapisnya dalam bentuk honor atau uang untuk melakukan terapi. Oke. Nah, misalnya masyarakat pengen melakukan terapi ini bisa langsung ke sini apa harus pendaftaran dulu ke dinas sosial atau gimana Pak? Nanti di sini ada yang registrasi. Karena kita itu juga SDM-nya masih terbatas. Di Magetan itu kan terapinya ada 3 Mas. Ada fisioterapi, ada okupasi terapi, ada terapi wicara. Nah, di Magetan ini yang baru memenuhi itu fisioterapi sama terapi wicara. Sedangkan okupasinya ini memang agak sulit, sehingga paling tidak ini nanti yang kita awali dulu. Makanya ketika akan mau datang ke sini, nanti registrasi dulu yang dibutuhkan itu apa. Bisa nanti komunikasi lewat dinsos, via media sosial, atau memang langsung bisa datang ke sini. Oke, siap. Terima kasih Pak. Bulan 2 dan ini masuk ke bulan 3. Syukur alhamdulillah. Jadi totalnya mungkin sudah mendekati 1 M kalau kita gunakan. Terima kasih koordinasi yang baik dengan Pak Kadis yang kami telah melaksanakan kegiatan namanya asesmen bersama integrasi Pak. Jadi ini tindak lanjutnya yang kami lakukan dan kita realisasikan semampu dan seadanya kami yang kita lakukan. Jadi ini sudah di asesmen sebelumnya. Nah, di kami tidak ada satupun yang tidak semua asesmen. Jadi serta yang hadir di sini, mohon maaf saya tuliskan satu-satu, para kepala dinas semua dan kepala lainnya, kepala layanan yang kita buat petunjuk pengolahannya. Yang pertama itu residensial, memang kami melaksanakan pelayanan residensial. Dan yang kedua pendekatannya keluarga dari respon kasus dan sebagainya. Dan yang ketiga komunitas, seperti contohnya SWP yang menjadi contoh juga di sini. SWP itu shelter workshop peduli yang memang di sini sudah duluan eksis. Ini ada satu pertimbangan kita launching di sini. Dan yang ketiga juga terkait SKA yang tadi Bapak bicarakan saya, ya, sentra kreasi atensi kita coba Pak dirikan di sini untuk menampung teman-teman disabilitas untuk berusaha dan juga untuk memberdayakan mereka. Kita coba aktivitas ke depan. Nah, yang terakhir yang kelima Pak adalah unit layanan terapi khusus yang memberikan layanan terapi fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi wicara.
Nah, kali inilah sebagai contoh kita buat mendadak ini Pak dengan Pak Kadis beberapa hari lalu kita coba buat di sini, di launching di sini sebagai contohan di Jawa Timur dan di 21 kabupaten kota lainnya kita buat yang namanya unit layanan terapi khusus di Magetan ini. Nah, ini kita coba, kita sekalian launching bersama dan memang sudah berada di sini. Nah, ini Pak kita lakukan, jadi kami berharap ketika nanti kabupaten lain yang sudah mempunyai hal tersebut atau mempunyai berpedoman pada pedoman atensi yang kami sudah buat, yang sudah ada di web kami, bisa membuat seperti yang sama yang dilaksanakan di Magetan ini salah satunya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, khusus mengenai terapi khusus ini adalah kebutuhan dari masyarakat Pak. Tadi disebutkan ada kurang lebih 3.000 disabilitas ya, yang tentunya karena kita ini fokusnya kepada layanan, tentu layanan ini akan gratis ya, tetapi kita harus melakukan asesmen terlebih dulu siapa yang pantas dan tidak untuk menjadi member di sini untuk dilaksanakan terapi. Dengan demikian kami bisa kalau biasanya bisa meningkatkan, kalaupun di sini ada di rumah sakit di sini, rumah sakit umum sini, terapi ini alhamdulillah, dan kalaupun tidak terjaring oleh mereka daripada ke swasta ini masuk ke sini. Bagi orang yang tidak mampu tentunya yang kita lakukan. Ini yang ketiga Pak, kepada Bapak Kecil Bupati menyerahkan bantuan alat bantu dengar pada penerima manfaat, dan selanjutnya memberikan kepada Kepala Sentra Pelayanan Terpadu untuk juga menyerahkan bantuan alat bantu dengar kepada penerima manfaat. Jadi bentuknya seperti ini Pak Bupati. Ini sudah diukur, jadi nggak boleh bertukar volume desibel itu. Baik, selain bantuan kaki palsu dan alat bantu dengar, juga akan diserahkan bantuan kursi roda kepada penerima manfaat, ini kepada Ibu Supia dan Mbak Jami dari Sobontoro. Bu, enak Bu. Alhamdulillah. Selain alat bantu, juga diserahkan bantuan wirausaha. Aduh, ini enak nih. Siang-siang begini. MI. Selanjutnya yakni pada wirausaha menjahit yang diterimakan pada Bapak Narason. Tidak keluar lagi. Sabar Pak. Yang terakhir yakni bantuan wirausaha salam kepada Ibu Palamina Salam Evidia. Demikian bersama penyerahan bantuan simbolis. Yang kami hormati seluruh tim dari Sentra Terpadu Kartini di Temanggung yang hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu, wali dan anak-anak istimewa di Kabupaten Magetan. Hadirin undangan yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Balai Rehabilitasi Sosial Kartini. Jadi kami berharap ada kerjasama yang lain yang nantinya bisa meningkatkan, tadi disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, kalau dulu Balai Besar Pak ya, jadi untuk memberdayakan semuanya. Jadi kami berharap nanti kalau sudah terjalin juga kerjasama dengan kabupaten yang lain, tolong kolaborasi ini bisa ditingkatkan sehingga saling ketergantungan kita ini bisa menjamin atau meningkatkan pemberdayaan dari masing-masing anggota untuk melayani atau meningkatkan kualitas hidupnya. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial, ini sebenarnya juga kurang adil kalau saya yang beri nama, seharusnya komunitas. Namun demikian kalau boleh ini memberikan nama,
karena terinspirasi dari Bapak pimpinan tadi dari Balai Kartini. Ini kita beri nama saja Tunas Bangsa. Jadi dikandung maksud kami harapkan Bapak Ibu sekalian juga termasuk nanti adik-adik kita yang disabilitas, karena merupakan tunas bangsa, tentunya kita semua mempunyai harapan yang sama dengan yang lain untuk ikut berperan serta dalam pembangunan bangsa. Dan juga untuk kita-kita termasuk orang tuanya, karena harus melayani dan menyiapkan tunas bangsa, tentunya kita harus juga bersemangat dan juga menjaga, memaksimalkan daya usaha kita sehingga tunas-tunas bangsa tersebut bisa juga berpartisipasi, berperan dalam membangun bangsa, serta juga meningkatkan pembangunan, juga meningkatkan kesejahteraan untuk semuanya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, kami berharap juga dari adik-adik sekalian nanti juga akan bermanfaat bagi orang lain. Kemarin kami dengan teman-teman ibu-ibu komunitas sudah memutuskan, jadi ada sebagian aset pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan. Kami mohon nanti dari Bapak Kepala Balai, Sewu, tidak apa Pak, jadi namanya dulu Balai Kartini ya, kita sebut Balai Kartini saja. Jadi kami mohon nanti bantuannya, jadi aset ini cukup strategis, kami harapkan nanti juga bisa dikembangkan untuk memberdayakan baik penyandang disabilitas, orang-orang tuanya yang pada saat ini mendapatkan tugas mulia untuk menyiapkan tunas bangsa tadi, juga dari bapak-bapak itu yang saat ini mendapatkan bantuan dari Balai Kartini. Jadi kami berharap nanti partisipasi semua pihak, silakan nanti kami atas nama pemerintah Kabupaten Magetan tentunya, yang mungkin mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu akan mensupport penuh kegiatan ini. Jadi untuk memberdayakan, untuk memaksimalkan sehingga rumah terapi ini nanti juga berfungsi maksimal. Dan kami sangat berterima kasih tempat rumah terapi di Magetan ini menjadikan yang pertama di launching, sehingga kami berharap kepada Bapak Kadinsos tolong jangan sampai tidak berkembang. Jadi apapun yang nanti dibutuhkan, kami harapkan bisa didiskusikan semaksimal mungkin sehingga hak-hak dari anak-anak kita untuk menyiapkan tunas-tunas bangsa tadi bisa terlayani dengan baik dan juga bisa semaksimal mungkin. Second Pak, itu pun sebelum saya bekerja di bidang kesenian, itu awalnya saya keyboard itu pinjam Pak. Lama-lama saya bisa beli sendiri, second. Itu pun bolak-balik rusak Pak. Jadi saya mohon, misalkan berkenan, saya mohon untuk diberikan keyboard. Itu aja. Keyboard. Itu dipakai untuk apa Pak? Biasanya? Gini Pak. Undangan. Iya, kalau misalkan ada undangan atau apa kan semacam ini Pak. Tapi pekerjaan saya, kalau Sabtu Minggu itu saya ngamen Pak di wisata Sarangan, di warung makan. Itu. Iya. Iya. Jadi Bapak butuh keyboard. Iya. Soalnya ini kan udah keyboard lama. Oh gitu. Iya. Gitu. Iya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Siapa namanya? Pak siapa Pak? Isnanto. Pak Isnanto. Di sini ada Bu Ambar dan ada Ibu Indra. Ini maju ke sini. Ini teman-teman saya Pak, jadi Pak Bupati. Beliau ini VIC kami di Kabupaten Magetan. Ini Ibu Indra. Kalau Bu Ambar itu koordinator Jawa Timur, koordinator para VIC. Nah, tugasnya dibeliin itu. Ya, tolong besok sebelum sudah ada dibeliin. Ya, sesuai dengan asesmennya. Saya kira dari saya bisa menjawab itu. Selebihnya silakan dari kepala dinas semua apa tambahannya. Dari saya keyboardnya sudah ya. Itu juga pembinaan Bapak. Jadi kami mohon ada pendampingan, ada asesmen baik di layanan terapinya maupun nanti yang kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kami berharap karena Bapak ini meliputi beberapa kabupaten, saya kira saling tukar produk ini nanti akan sangat menghidupi dari teman-teman
kita sekalian. Saya kira itu saja. Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Saya kira semua kita aplaus. Dan dengan demikian Jaminan keberlanjutan. Tanggung jawabnya Pak Anies. Ya nanti jalannya cepat nanti. Jalannya cepat. Biar bisa terbang saya. Terima kasih. dan demikian telah kita ikuti bersama serangkaian acara Pakistan. 1, 2, 3. Dan akhirnya terima kasih kami aturkan Pasif terapi. Ini kita ada 2 ruang. Yang disiapkan Pak Kadis. Pas ini ada yang sedang ini
layanan ini meliputi apa saja ini Pak yang diluncurkan ini? Jadi hari ini kita launching petunjuk pengelolaan layanan atensi. Petunjuk pengelolaan layanan atensi itu ada 5. 1 yaitu tentang residensial. Yang kedua tentang berbasiskan keluarga. Yang ketiga bersifat komunitas. Dan yang keempat berbasiskan kepada SKA atau sentra kreasi atensi. Dan yang kelima layanan terapi khusus. Jadi yang kita launching sekarang tadi pedoman itu sendiri, ya, atau petunjuk pengelolaan itu sendiri dengan layanan terapi khusus ini yang kita launching sekarang. Isinya dalam terapi khusus itu ada 3. 1 terapi fisioterapi, 2 okupasi terapi atau konsentrasi dan motorik, yang ketiga yaitu terapi wicara. 3 dilaksanakan. Nah, ini dilaksanakan di sini. Inilah yang kita coba launching di sini, dan alhamdulillah tadi Pak Bupati sudah launching ke Pak, lewat layanan-layanan ini harapannya apa sih? Ditargetkan apa? Nah, ini kan begini ceritanya. Ini kan layanan terapi khusus ini adalah layanan yang sangat dibutuhkan. Banyak orang tidak tahu sebenarnya disabilitas itu masih bisa ditangani, masih bisa fisik ya, bisa ditangani, yang memungkinkan ada perkembangannya lebih baik. Nah, banyak orang yang tidak tahu, ya kan, biarlah bahkan mau buku dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Nah, layanan ini diberikan kepada masyarakat, ya, yang memang di rumah sakit juga ada ini. Di rumah sakit juga ada tentu layanan terapi ini, tetapi ya tentu kan itu dengan yang banyak di rumah sakit tentu ada antrian yang panjang. Kalau masih ke swasta tentu membutuhkan keuangan yang cukup. Mungkin satu kali datang bisa sampai 2.000, 3.000. Tapi kalau di sini orang yang tidak mampu kita coba di-memberkan, kemudian diberikan layanan terapi. Dengan harapan nanti di asesmen dulu terlebih dahulu ya. Dengan harapan dalam waktu yang asesmen kita tentukan berapa lama, 1 minggu 2 kali kita datang ke sini, kemudian berapa lama di sini, nanti ada perubahan. Mungkin yang tidak bisa duduk tidak bisa duduk. Mungkin yang tadinya tidak bisa lari menjadi bisa lari, atau tadinya tidak bisa jalan bisa jalan, seperti itu. Jadi kita lakukan seperti itu. Jadi kita coba terapi ini dilakukan, baik itu terapi untuk fisioterapi atau okupasi terapi, ya, maupun dengan terapi wicara, seperti itu. Terakhir Pak, harapan untuk terkait ini harapannya apa pada masyarakat? Ya, harapan kami ya tentu ya ini bisa dimanfaatkan, bisa memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk bisa digunakan ini sebaik-baiknya. Tentu dengan tadi koordinasi dengan dinas sosial, dan harapan kami juga bahwa ini bisa berkembang. Nanti saya sudah bicara dengan Pak Bupati bahwa ini harus dikembangkan, karena saya yakin dengan penyediaan terapi sekarang, kemudian dengan alat sekarang yang ada sekarang, itu akan kurang dengan jumlah yang minat pasti yang akan. Oleh karena itu pengembangan kita lakukan. Ada vaksin gratis itu gimana? Gratis vaksin. Gratis ya? Gratis. Yang mau akses nanti yang bisa mengakses siapa aja? Nah itu nanti kan di asesmen, ya, orang yang masuk dalam asesmen kemudian pantas untuk mengikutinya. Pantas dari segi ekonomi atau pantas dari segi jangkauan. Seperti itu nanti dilakukan asesmen dulu. Tapi kan kalau di sini misalkan ya, kalau memang maaf yang sudah masuk dia misalkan di terapis di rumah sakit ya sudah, yang sudah nanti sudah punya uang kemudian ke swasta sudah. Tapi yang tidak punya uang ya mohon maaf ya, kemudian dia tidak punya akses dan apa tidak bisa layani. Oleh karena itu asesmen itu sangat penting. Tenaga medisnya Pak, yang ini dari sini. Ini tenaga medis semua dari Magetan. Dari Magetan, bekerja sama dengan dinas sosial, dengan ikatan fisioterapi sini kita lakukan. Kami hanya memberikan alat dan ini hanya SOP di sini. Pak Bupati, tanggapannya Pak dengan adanya layanan ini gimana? Ya tentunya kita sangat terima kasih adanya bantuan ini. Jadi tadi kan sudah di ya untuk layanan atensi. Salah satunya tadi juga layanan terapi ini. Aku berharap nanti masyarakat juga bisa proaktif menggunakan. Kan saya juga sangat mendukung nanti kami dengan Balai Kartini akan kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan. Paling tidak koordinasinya kesinambungannya laksanakan.
dengan di Temanggung. Betul. Tugasnya Kementerian Sosial. Jadi kita sangat berterima kasih, dan juga di sini tadi merupakan launching yang pertama. Sebenarnya kita berharap juga bisa berkembang dan anak-anak kita nanti bisa menggunakan. Kita harapkan juga bisa beraktivitas bagaimana layaknya seperti kita nanti juga bisa khususnya bisa mandiri.